Assalamualaikum pemirsa Majid TV. Kali ini kita akan membahas salah satu sosok terkenal di Indonesia. Siapa dia? Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta telah berakhir pada 16 Oktober 2022 lalu. Pemprov DKI Jakarta bersama relawan menggelar acara perpisahan untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang masa jabatannya pun berakhir. Anies Baswedan menghabiskan waktu terakhirnya menjadi Gubernur DKI Jakarta bersama para pendukungnya di Balai Kota Jakarta. Acara waktu itu yang bertajuk Terima Kasih Jakarta dipenuhi oleh warga hingga papan bunga bertuliskan Terima Kasih Anies. Acara tersebut juga diramaikan oleh musik dangdut hingga marawis. Sejak 5 tahun menjabat, beberapa karya dan pencapaian Anies menjadi sorotan masyarakat loh. Pencapaian Anies merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawabannya selama ia memimpin DKI Jakarta. Karya-karya pemerintahan Anies diantaranya mulai dari pembangunan sumur resapan, penyelenggaraan Formula E, hingga kebijakan terkait reklamasi. Namun ada beberapa karya-karya Anies yang juga menuai kontroversi. Berikut dari Majid TV akan membeberkan beberapa prestasi Anies Baswedan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kalian penasaran kan? Kalau kalian penasaran, ikuti terus video ini sampai habis dan jangan lupa untuk mendukung channel Majid TV dengan like, subscribe, serta komen kalian. Dan tentunya share video ini agar pemirsa Majid TV lainnya bisa menikmati konten ini. Yang pertama, Jakarta International E-Prix Circuit. Ajang balap mobil listrik internasional atau Formula E sukses digelar di DKI Jakarta pada 4 Juni 2022 lalu. Berlokasi di Ancol, gelaran Formula E menjadi momentum yang penting di era kepemimpinan Anies Baswedan. Suksesnya ajang balapan mobil listrik ini telah berhasil membawa nama baik ibu kota negara ke seluruh dunia. Jakarta International E-Prix Circuit ini memiliki panjang 2,4 km dengan lebar 12 meter dan 18 tikungan yang menelan biaya pembangunan kurang lebih 150 miliar rupiah. Yang kedua, Stadion Jakarta International Stadium atau JIS. Diresmikan pada April 2022, proyek Jakarta International Stadium atau JIS ini dirancang sesuai standar Federation International de Football Association atau FIFA dan merupakan salah satu mega proyek berskala dunia yang dibangun di atas lahan seluas 22 hektar di Jakarta Utara. JIS adalah stadion yang mengusung konsep green building pertama di Indonesia. Stadion yang dibangun dengan biaya fantastis sebesar 4,5 triliun ini merupakan stadion berstandar internasional dan memiliki kelebihan, yakni material atapnya yang menggunakan membran ETVA. Yang ketiga, revitalisasi Kota Tua Batavia. Anies Baswedan telah mengubah zona rendah emisi atau low emission zone Kota Tua dalam revitalisasinya ini. Saat ini Kota Tua hanya dapat dilalui oleh pejalan kaki, bus Transjakarta, kendaraan listrik, pesepeda, dan bus berstiker khusus. Revitalisasi jalur pedestrian Kota Tua yang telah diresmikan Gubernur DKI Jakarta ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda serta mewujudkan kawasan rendah emisi. Pedestrian ini juga dilengkapi berbagai fasilitas. Selain itu, ini juga memudahkan bagi para disabilitas. Namun, jalanan Kota Tua yang baru sempat heboh karena banyak pemotor yang jatuh terpeleset disebabkan permukaan jalannya yang licin. Pada saat proses pembangunan LIZ, Kota Tua juga banyak dikeluhkan karena membuat macet jalanan sekitarnya. Yang keempat, sumur resapan. Sumur resapan termasuk salah satu karya Anies yang sangat kontroversial. Ide dasarnya yaitu Pemprov DKI ingin membuat air masuk ke dalam tanah. Namun nyatanya tidak semua karakter tanah di Jakarta mampu menyerap air. Pada saat pembangunannya juga menuai kritik ya, karena menyebabkan kemacetan di beberapa titik jalan. Yang kelima, pembangunan jalur sepeda. Nah, pada masa pemerintahannya, Anies menggencarkan pembangunan jalur sepeda. Anies menargetkan tersedianya 535,68 km jalur sepeda pada tahun 2026 di Jakarta. Hal ini sesuai dengan peraturan gubernur yang ditekan pada 10 Juni 2022 lalu, yaitu Pergub nomor 25 tahun 2022 tentang rencana pembangunan daerah RPD DKI Jakarta tahun 2023 sampai 2026. Saat ini Jakarta telah memiliki 103 jalur sepeda. Yang keenam, JPO Pinisi di Jalan Jenderal Sudirman. Selain menjadi fasilitas penyeberangan jalan, jembatan yang terdapat tulisan 37 nama tenaga kesehatan yang gugur akibat COVID-19 ini menjadi destinasi wisata warga di Jakarta. Tidak hanya JPO Pinisi ya, di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman sebelumnya sudah memiliki 3 JPO yang instagramable, yaitu JPO Bundaran Senayan, Gelora Bung Karno atau GBK, dan Polda Metro Jaya. Yang ketujuh, aplikasi Jakarta Kini atau Jaki. Aplikasi Jaki diluncurkan pada kasus COVID-19 yang sedang merajalela, dikhususkan hanya untuk warga Jakarta saja.
Jaki merupakan pusat informasi penanganan COVID-19 di ibu kota. Dalam forum bertajuk Perubahan 20 Talks, Kota, Desa, dan Pemuda di Era Digital yang digelar pada tanggal 24 Februari 2022 lalu, Anies membagikan pengalaman Pemprov DKI dalam mengelola digitalisasi layanan Jaki, terlebih pada keadaan pandemi COVID-19. Yang ke-8, Jaklingko. Prestasi Anies selanjutnya berkenaan dengan mobilitas Jakarta, yaitu integrasi transportasi. Dia membanggakan pencapaian tarif integrasi transportasi Jaklingko. Dengan Jaklingko, semua warga dapat menggunakan fasilitas kartu uang elektronik atau aplikasi Jaklingko untuk bertransaksi pada seluruh moda. Hal ini mengingat sebelumnya mereka harus butuh kartu-kartu berbeda untuk bisa mengakses transportasi yang berbeda. Tarif Jaklingko yakni maksimal 10.000 dengan tujuan kemana saja. Yang ke-9, pelebaran trotoar. Revitalisasi trotoar di DKI Jakarta terus digencarkan di era Anies Baswedan. Hal ini dapat terlihat pada sejumlah ruas jalan trotoar yang kini sudah menjadi lebih lebar ketimbang sebelumnya. Meskipun sejumlah jalanan aspal menjadi agak sempit, penataan trotoar juga dilengkapi berbagai fasilitas seperti CCTV, Satpol PP, bahkan akan disediakan pelician crossing. Hal ini juga mempermudah masyarakat naik bus Transjakarta, MRT, serta LRT pada tempat yang telah disediakan pada beberapa sudut trotoar. Yang ke-10, gratiskan PBB di bawah 2M. Kebijakan ini telah tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang kebijakan penetapan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan sebagai upaya pemulihan ekonomi tahun 2022. Kebijakan yang disambut antusias warga ini ditujukan untuk mendorong pemulihan ekonomi di ibu kota dari tekanan pandemi. Yang ke-11, Rumah DP Rp0. Rumah DP Rp0 menjadi salah satu program Anies yang menuai kontroversi. Pada masa kampanyenya, program ini direncanakan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Diketahui program ini hanya ditujukan bagi masyarakat yang berpenghasilan 15 juta per bulan. Namun program tersebut hingga kini terus berusaha direalisasikan dan pada 21 September 2022 lalu, Anies menyatakan sudah membangun sebanyak 2.332 unit hunian dengan skema DP RP Rp0. Yang ke-12, Kampung Susun Akuarium. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga meresmikan Kampung Susun Akuarium yang bertepatan dengan HUT RI ke-76. Pemprov DKI Jakarta telah menyelesaikan pembangunan 2 blok dari 5 blok hunian Kampung Susun Akuarium, yaitu Tower Blok B serta D, dan para warga Kampung Akuarium dapat menempati hunian layak ini. Yang ke-13, Flyover Tapal Kuda. 2 flyover tapal kuda yang berada di Lenteng Agung dan Pasar Minggu, Jakarta Selatan menjadi proyek yang dibangun di masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kedua flyover ini dibangun sebagai sarana putar balik kendaraan dari Depok dan ke arah Pasar Minggu, agar kendaraan tak harus melintas di perlintasan kereta api. Selain itu, jalan layang ini juga dibangun untuk mengurangi kemacetan di sepanjang Jalan Tanjung Barat Raya, Jakarta Selatan. Yang ke-14, revitalisasi Simpang 5 Pasar Senen. Pemprov DKI Jakarta telah merampungkan revitalisasi Simpang 5 Pasar Senen dengan menggunakan 4 skala prioritas pembangunan transportasi berbasis jalan raya di Jakarta, yaitu pejalan kaki, pesepeda, kendaraan bebas emisi, angkutan umum, serta kendaraan pribadi. Halte Transjakarta Senen kini lebih lebar dan modern. JPO Pasar Senen bercorak tuts piano, JPO Atrium Senen bercorak Betawi dengan gemerlap lampu warna-warni pada malam hari. Keduanya dilengkapi dengan elevator. Nah, itulah 5 pencapaian Anies yang merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawabannya selama ia memimpin DKI Jakarta. Bagaimana tanggapan kalian? Kalian setuju juga dengan 14 pencapaian ini? Kalau kalian setuju, terus dukung channel Majid TV dengan like, subscribe, serta komen kalian, dan tentunya share video ini agar pemirsa Majid TV lainnya bisa menikmati konten ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بين يدي رحمتي وأنزلنا من السماء